Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Tapi suaranya kecil lah Ustaz. Okey. Di sana dengar ke? Dengar elok. Jadi saya nak sampaikan sikit je, tak lama-lama, tak berpanjang-panjang. Kalau di Indonesia ni yang seperti sudah sedia maklum kan sebelum ni kan yang saya sampaikan sebelum ni pasal JSB di sini masih ada dan mereka memang tak pakai uniform lagi. Tapi logo-logo mereka itu dah turun semua. Macam di mobil ambulans tuh dia orang dah kopek dah stikernya. Cuma masih berjalan seperti biasalah di sini. Mungkin seperti yang saya dengar kan pihak Interpol dari Malaysia pun nak datang mungkin ya. Untuk mencek di sini dan kanak-kanak tuh dah tak ada lagi lah dalam van mereka tuh antar jemput ulang-alik. Jadi tak ada. Tapi kalau untuk salon kecantikan tuh masih nama Khadijah Am. Oh ya. Nama apa kan itu? Masih Khadijah Am. Untuk kecantikan, salon kecantikan. Perawatan. Salon kecantikan. Dan mungkin kalau di sini susahnya itu nak diharamkan atau nak dibuat macam di Malaysia tuh sebab di sini kan terlalu banyak yang seperti yang sudah saya sampaikan mungkin ajaran-ajaran yang semirip dengan JSB kan. Nah, saya ada mau angkat ajaran sesat di sini agak terlalu bebas ya. Mungkin penanganan tak seperti di Malaysia yang segera kan. Mungkin di sini perlu pertimbangan dan juga kebanyakan mungkin perlu dengan uang mungkin kan untuk menutup satu-satu hal itu kan. Tapi di lain itu saya mau menceritakan tentang kawan saya, seorang ibu yang anaknya diambil paksa oleh ex-husband dia, mantan suami dia, yang dia itu pernah dulunya kawan saya ni muslimah ni memang termasuk janda yang berada. Jadi dia ni punya syarikat macam baju muslim, baju laki muslim, baju perempuan muslim, baju yang untuk bawa umrah. Jadi memang cukup hebatlah ininya. Nah, setelah suami dia yang pertama meninggal, kemudian dia mulai tertarik untuk ikut aktiviti di dalam Global Ikhwan. Kemudian dia dinikahkanlah dengan salah seorang yang memang sebetulnya orang ni laki-laki ni biasa-biasa saja, tapi dia ada kepakaran dalam segi jahitan, menjahit. Nah, jadi kemudian terjadilah pernikahan itu menjadi istri kedua dan pada saat dia sudah tersadar mulalah tuh sebahagian usahanya diambil kan karena anak pun dari suami yang Global Ikhwan ini sudah ada tiga orang. Jadi ada satu tempat itu yang dia beli dengan uang dia sendiri. Memang tempat tuh mungkin kalau orang-orang Malaysia tahulah kalau beli belah tuh Tanah Abang, Tamrin City. Nah, ini di Tamrin City dia macam kedai yang besar. Kalau di sini disebut ruko, rumah toko. Itu kalau kita beli memang mahal sangat. Nah, itu dah diambil oleh ex-husband dia. Padahal harusnya itu adalah harta bukan kepemilikan dari laki itu. Patutnya itulah harta sepencaharian, boleh dibagi dua, tapi dia langsung ambil. Kemudian baju-bajunya pun jenama dia Kalimusodo. Jadi memang orang-orang Malaysia kalau datang ke sini memang beli pakaian-pakaian tuh bukan orang Global Ikhwan ya, tapi orang-orang Malaysia kan memang suka belanja di Tanah Abang kan, Tamrin City. Nah, pasti dia beli. Itu karena memang brand tuh yang bagus lah. Tapi setelah terjadi hal yang seperti ini, mulailah diambil
barangnya. Kemudian diambil kedainya ada 3 jadi tinggal 1. Nah, yang paling menyakitkan adalah ketika anaknya ini kan dia udah keluar. Dia udah nggak mau, dia tak mau ikut lagi kan. Dia tak mau ikut, anaknya ditarik, disekolahkan di sekolah biasa. Nah, yang satu anak ini ketika dia sedang di sekolah, diambil paksa dengan ex-husband dia sekali dengan kereta dia. Jadi diambil semua, driver dia suruh turun, jadi dibawa anak tuh sampai ke hari ini. Saya sudah cakap sebelum ini sudah call Marisa kan, mungkin boleh bantu. Sebab anaknya ini sedang di PKM ya, di PKM itu yang anak ditangkap 400 anak lebih itu. Nah, diantaranya anak dia lah, anak dia nih. Dia sudah tidak berjumpa kurang lebih 6 atau 5 tahun lah, saya tak pasti kan. Tapi yang paling menyedihkan sebab anak itu diambil, kawan saya ini kena sakit stroke. Jadi istilah dia yang tepat dekat situ, anak dia diculik lah. Culik lah. Dia udah uruskan sampai ke Majelis Ulama Indonesia, Balai Polis, tapi tak ada respon yang pastilah. Karena kan yang mengambil ini pada saat itu masih bapak dia. Nah, jadi sampai ibu ini sakit. Jadi akhirnya kan yang huru-hara tentang Nasir ditangkap semualah, sampailah ke telinga dia. Sebelum ini dia sempat berjumpa, karena kan ya masa Global Ikhwan dah mulai balik-balik dengan keluarga. Itu memang mereka balik dengan keluarga lah, sebab sebagian besar kawan-kawan saya itu anak-anaknya yang datang ke ibunya atau ke keluarga dia itu pasti minta duit lah. Karena kan mereka tak ada duit kan. Jadi berbalik kepada keluarga untuk sokongan duit. Nah, kalau kawan saya satu ini sempat dia diperjumpakan dengan anaknya, betul lah ada lebam di badan, di muka dia dan di kalau tak silap di kening ya, di pipi pun ada. Berarti betul lah itu ada pemukulan itu kan. Jadi tapi pada saat ditanya oleh ibunya itu kenapa jatuh, tapi dipegang dengan penjaga dia supaya tak cakap pun, gitu kan. Jadi kalau bolehlah ada yang di sini saat ini, semalam saya sudah cakap dengan Marisa kan, minta tolong sebab kan ibunya udah pulang ke Indonesia. Sebab pengurusan tuh kata harus 2 bulan duduk di dalam PKM tuh kan, mungkin untuk pemulihan kejiwaan dari anak itu juga, gitu kan. Sebab brainwash itu kan pastilah terjadi doktrinisasi kan. Takutnya udah 5 tahun atau 6 tahun tuh dia balik, tapi kan otak dia masih dengan dengan Alhamdulillah Marisa kata tu dia dah sampaikan. Iya, memang udah sampaikan. Cuma saat ini kondisi dia ini memang dia sempat nangis lah telepon saya kan. Stres. Stres sebab dia harus check up ke dokter. Dokter cakap memang bagian otak yang kena stroke tuh memang agak udah memulai seperti semula. Nah, sebab dia stres kan. Dia yang sebelumnya udah sampai datang ke Malaysia. Tapi kan tak boleh jumpa dengan anaknya kan, sebab masih dalam PKM itu kan. Jadi Ustaz cobalah bayangkan seorang ibu yang mana yang membiarkan anaknya tiba-tiba diambil paksa oleh bapaknya dan tidak dijumpakan sampai saat ini. Baru terakhir kali dia dijumpakan dengan keadaan lebam-lebam. Nah, sekarang pun dia nak ambil kan, tapi udah dalam lindungan PKM kan. JKM. Nah, kemudian saat ini dia pun keuangan pun dah habis. Sebab kan kedai dia dah habis kan. Uang dia dah habis. Dia dah habis. Bayangkan, dari orang kaya sampai tak ada duit sama sekali. Ustaz boleh bayangkan, ini cerita sungguh. Maksudnya
Sebab saya sampaikan nih supaya kalau kawan-kawan masih membela lagi masalah global ikhwan segala macam, cobalah tilik balik. Karena apa yang dialami kami dan juga orang-orang yang telah terkeluar dahulu itu sangat perit. Untuk menyembuh saya sendiri, saya sebenarnya mengalami mental illness. Mental illness saya memang mengalami, Ustadz. Sebab kita selalu didoktrin sebagai perempuan yang bersalah. Coba tanya Marisa, pasti kita didoktrin sebagai perempuan yang bersalah, yang tidak boleh mempunyai kelebihan. Kalau ada kelebihan itu berarti dia ini udah melampau. Jadi itu memang itu. Begitu pula dengan kawan saya ini, sampai anaknya diambil, sampai sekarang dia tak boleh jumpa. Untuk balik lagi ke Malaysia kan perlu biaya kan. Jadi dia memang cakap lah, sampai dia bilang ada kawan saya tuh, kalau ada yang menawarkan katanya, ada dari pihak lawyer katanya, lawyer tuh Kak gimana ya, katanya tapi dia mesti bayar uang. Tapi saya tak ada uang lah. Nangis lagi. Jadi kan dia nak keluarkan anaknya dia nih. Anak dia yang udah 6 tahun tak keluar, yang tak jumpa. Jadi mohonlah ada mungkin saudara-saudara yang di sana, mohon doalah dan mohon kebijakan mungkin dari Balai Polis lah, dari pihak JKM lah. Karena kawan saya ini sudah sakit stroke. Sampai dia stroke. Tak boleh dia Anaknya sudah umur sakit berapa? stroke. Anak umur berapa? Anak umur 16 tahun. Oh, dah besar sikit. Okey. Tapi diambil dari kecil. Bayangkan Ustaz. Hubungan dia dengan mak dia okey? Terakhir masih okey. Okey, anak tuh okey sebetulnya, tapi bapak tuh ambil paksa sebab harta lah sebetulnya kan. Ya. Anak tuh diambil supaya ibunya ikut balik, tapi kan dia tak mau. Sampailah ibu itu sakit. Jadi maksud saya sudah-sudahlah yang membela-bela apa yang menghakimi kami ini sebagai orang yang memfitnah lah segala macam. Sudahlah. Ini berlaku. Kawan saya ini sampai stroke dan kembali stroke lagi. Bayangkan ini anak dia. Jadi mohon untuk kalaulah nanti kawan saya balik sana, mohonlah dibantu karena janganlah minta-minta uang karena dia ini udah habis-habisan. Habis harta dia. Dari orang kaya sampai tak ada apa-apa. Dari ada kereta sampai tak ada kereta. Bayangkan Ustadz. Dia tuh peniaga yang hebat. Tapi sampai sebeginilah jadinya. Jadi maksudnya mudah-mudahan kemarin Marisa cakap kan 20 hari bulan nih kena ke sana. Dia pun tengah berpikir mudah-mudahan ada jalan. Mudah-mudahan kalaupun dia ke sana pun betul-betul anak tuh keluar, jadi tak ulang-alik. Malaysia Indonesia itu kan perlu biaya. Betul. Perlu uang, kan? Sedangkan dia tuh memang uang itu untuk berobat dia, untuk uruskan anak-anak dia sekolah, macam itu kan. Ada 2 orang anak lagi yang alhamdulillah terselamatkan. Yang diculik kan 1 aja. Nah, macam itu Ustaz. Jadi saya hanya berharap InsyaAllah nanti Puan Marisa mungkin boleh tengok isu ni dengan baik juga. Kalau ada apa yang kita boleh bantu, kita bantu insyaAllah. Iya Ustaz, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalaupun saya sampaikan hal ini di media ini sebab saya rasa di sini kan banyak yang menonton sampai 1.000 orang kan. Dan masih juga ada yang bilang ini fitnah. Ini tak fitnah. Kami duduk di sini ikut dengan jemaah ini. Saya dari gadis sampai saya punya anak. Saya 18 tahun menikah poligami yang dalam kondisi poligami yang berat. Bukan poligami seperti orang-orang yang memang dia ada kecukupan. Tak. Jadi jangan bilang kami memfitnah. Tidak, kami tidak pernah memfitnah. Tapi ini yang berlaku. Jadi ini bukan gibah.
kalau saya pikir ini bukan gibah yang kita sampaikan, tapi untuk awareness bahwa kehati-hatian ke depannya kita jangan sampai mencintai sesuatu tuh tanpa kita lihat gitu kan. Kalau udah ada hal-hal yang bersalahan harus segera cabut lari. Jangan nanti kita jadi macam seperti kami inilah, seperti saya, seperti Marisa yang terlajak-lajak. Alhamdulillah anak saya pun Allah jaga sampai sekarang, dan saya bercakap di sini karena saya ini ingin cepat selesai permasalahan ini, terutama untuk kawan saya karena dia semakin sakit kan sekarang. Mohon dibantulah, jangan lagi ada yang mengata-ngata macam-macam, karena ini adalah betul yang terjadi, betul. Jadi itu saja Ustaz ya, saya sampaikan mohon maaf kalau ada salah dan silaf juga kawan-kawan di sini. Kalau ada yang tak setuju dengan apa ucapan saya, bolehlah DM ataupun boleh menyampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah kenyataan. Kalau ditanya Global Ikhwan di sini masih hidup, masih ada. Walaupun mereka tak pakai uniform, tak pakai kopiah yang sama, tapi mereka masih ada, masih berjalan seperti biasa. Itu saja Ustaz. Mohon maaf ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, baik. Ini perkara penting yang kita berharap pihak JKM dapat membantu Puan ini, insya-Allah. Dia akan datang, kawan kepada Puan kita ni, dia akan datang ke Malaysia. Moga-moga anaknya boleh dibawa pulang, dan kalau ikut term daripada pihak JKM, saya rasa ia tidaklah begitu menyukarkan, apatah lagi 70 orang lebih sebelum ini juga setelah dituntut oleh keluarga mereka telah diberikan kebenaran dan mereka telah keluar daripada penjagaan dan pengawasan daripada JKM, dan kita berharap moga-moga anak daripada kawan Puan kita ini pun dibenarkan untuk pulang ke Indonesia bersama dengan ibunya. Sedih. Sedih. Usahawan yang kaya, berjaya, dibankruptkan oleh GISB, anaknya diculik, anaknya dipukul, ibunya gelisah, sampai sakit, sampai stroke. Sekarang apa pun tak ada, dan sangat-sangat berharap bantuan daripada kita semua. Kita doa. Sahabat-sahabat, kita doa moga Allah Ta'ala mudahkan urusan sahabat kepada ibu ni.